Halo sahabat sekalian, firman Tuhan hari ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Mabuk artinya hilangnya kesadaran akibat dari minuman keras yang terlalu berlebihan. Ada begitu banyak dampak yang terjadi akibat dari minum minuman keras atau minuman beralkohol yang terlalu berlebihan atau tidak terkontrol. Yang pertama, itu dapat menyebabkan orang lekas marah. Di dalam Amsal 20 ayat 21 dikatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Yang kedua, dapat merusak kesehatan. 1 Samuel 25 ayat 37 berkata, "Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada itu, dan ia membatuk." Hosea 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Kemudian yang ketiga, dapat mengganggu pertimbangan dan ingatan. Amsal 31 ayat 4 sampai 5 berkata, "Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak-hak orang yang tertindas." Dan juga dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 7, "Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan." Yang keempat, dapat menyebabkan keluh kesah dan pertengkaran. Amsal 23 ayat 29 dan 30 berkata, "Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran." Kemudian yang kelima, itu dapat menyebabkan penyesalan. Amsal 23:32 berkata, "Tetapi kemudian seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak." Kemudian dapat mengakibatkan kemiskinan. Amsal 21 ayat 17 berkata, "Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya." Amsal 23 ayat 21 berkata, "Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping." Selanjutnya dapat mengakibatkan percabulan. Roma 13 ayat 13 berkata, "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati." Kemudian Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba
oleh suatu apapun. Jadi saudaraku, larangan untuk tidak mabuk dengan anggur ya, itu mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bahwa ada begitu banyak dampak yang negatif yang terjadi akibat pengaruh dari minuman keras. Oleh karena itu, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Itu sama halnya dengan janganlah kamu bermabuk-mabukan dengan anggur. Dan juga dikatakan, bukan yang suka mabuk. Kemudian, janganlah menggemari banyak anggur, atau jangan dihambakan oleh banyak anggur. Jadi, larangan untuk tidak mabuk dengan anggur itu juga memberikan pengertian kepada kita bahwa jangan sampai kamu diperbudak oleh anggur. Jangan sampai kamu diperhamba oleh anggur, sehingga membuat kalian itu seolah-olah tidak bisa lagi melepaskan diri atau melepaskan keinginan dari ikatan minuman keras itu. Hidup kita adalah hidup yang telah ditebus oleh Kristus dan menjadikan kita milik Dia. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menghambakan diri kepada Kristus, tidak lagi menghambakan diri kepada minuman keras yang dapat memberikan dampak yang negatif bagi yang mengkonsumsi minuman keras terlalu berlebihan. Tetapi sebaliknya adalah, hambakanlah diri kita untuk Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita untuk benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan setiap waktu yang kita miliki untuk Tuhan, menghambakan diri, melayani Tuhan, bukan lagi melayani keinginan hati kita, tetapi kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, sebagaimana kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi Allah mau kita melakukan segala perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dikatakan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Artinya apa? Bahwa di dalamnya ada kecerobohan. Orang yang mabuk oleh anggur, di dalamnya ada kecerobohan, dan ini mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Orang bisa saja melakukan kejahatan akibat dari pengaruh minuman keras. Orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral ya. Tetapi dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini sebaliknya, dikatakan tadi janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, atau sudah seharusnya atau sepantasnya kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh ini artinya bahwa di dalam hidup kita itu selalu menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kita menghasilkan buah-buah roh akibat dari atau hasil dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi iman kita kepada Kristus itu akan menghasilkan buah-buah roh, sehingga dikatakan kita penuh dengan roh, artinya kita harusnya dituntun oleh Allah untuk menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu sebagaimana di dalam Efesus pasal 5 dan pembacaan kita, buah-buah dari roh itu adalah jadilah penurut Allah dalam ayat yang pertama. Kemudian hiduplah di dalam kasih ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Jangan membiarkan diri kita itu rusak akibat dari keinginan yang terlalu berlebihan, dan dalam hal ini keinginan untuk terus mengkonsumsi minuman beralkohol dengan dosis yang berlebihan. Kita harus mengasihi diri kita ya.
Kemudian hiduplah sebagai anak-anak terang, ayat 8. Dan dikatakan juga bahwa ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, ayat yang ke-10. Tidak turut dalam perbuatan kegelapan, ayat 11. Kemudian bangkitlah dari kematian rohani, ayat 14. Hidup tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ayat 15. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, ayat 16. Kemudian mengerti kehendak Tuhan, ayat yang ke-17. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ayat 19. Bersyukur selalu dalam nama Tuhan Yesus, ayat 20. Dan merendahkan diri dan takut akan Kristus, ayat 21. Jadi kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada saat ini akan membuka pikiran kita, membuka wawasan kita tentang bahaya dari mengkonsumsi minuman keras terlalu berlebihan atau mengkonsumsi minuman beralkohol terlalu berlebihan. Minuman beralkohol ya, itu berdampak positif jika dikonsumsi dalam takaran yang sewajarnya. Sebagaimana Paulus pernah menasihatkan Timotius untuk Timotius mengkonsumsi anggur dalam takaran yang sewajarnya. Kenapa? Karena pada waktu itu Timotius mengalami sakit perut, sehingga Paulus yang juga mengerti soal kesehatan itu menganjurkan bagi Timotius untuk mengkonsumsi. Dalam hal ini adalah menjadikan anggur itu sebagai obat. Kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ingat, dikatakan melainkan tambahkanlah anggur sedikit atau secukupnya atau dalam takaran yang wajar ya, karena ini jadikan sebagai obat. Kenapa? Karena berhubung pencernaan dari Timotius itu terganggu dan tubuhnya sering lemah. Jadi Timotius sedang mengalami sakit perut. Jadi Timotius menyarankan untuk minum obat, yaitu anggur dalam takaran yang sewajarnya, untuk bisa menyembuhkan sakit perut yang dialami oleh Timotius. Dan juga dikatakan dalam Lukas 10 ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini berbicara tentang kebaikan orang Samaria yang menolong seseorang yang dicatat dalam Lukas 10 ayat 34 yang sedang terkapar karena baru saja dia dirampok ya, dan dia mengalami luka-luka. Orang Samaria menggunakan anggur itu sebagai obat untuk mengolesi luka-lukanya. Jadi dalam takaran tertentu, anggur atau minuman beralkohol itu dapat menjadi obat, ya. Tetapi kalau dalam takaran yang sudah berlebihan, itu yang menjadi masalah. Tuhan kiranya menolong kita. Amin.